baina 60 ila 70. Umur umatku berkisar antara 60 dan 70 dan sedikit yang lebih. Dan kita selalu mengingatkan diri kami pribadi, mungkin setelah 50 tahun ke depan tidak ada di antara kita yang tersisa di dunia. Tinggal sejarah dan cerita sejarah apa yang kita tinggalkan di dunia. Kalau kebaikan maka kita akan mendapatkan kebaikan, kalau keburukan maka yang kita harapkan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, ada beberapa tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala walau umur umat Nabi itu singkat, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan beberapa tempat yang mana membuat umur mereka semakin panjang. Jadi umur panjang itu ikhwatul Islam, kita selalu menyebutkan umur panjang itu didapatkan makna daripada umur panjang itu ada dua. Yang pertama, umur panjang betul umurnya panjang, lebih dari 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun itu panjang. Yang kedua, ada orang umurnya singkat tapi seolah-olah sejarahnya tidak akan pernah hilang di dunia, maka mereka lah yang berumur panjang. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Sufyan, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nawawi, Imam Ibn Hajar, mereka itu umurnya tak terlalu lama. Imam Syafi'i umurnya 54 tahun, Imam An-Nawawi 45 tahun, tapi mereka sampai sekarang disebut oleh kaum muslimin, mereka lah yang berumur panjang. Jadi yang berumur panjang itu, makna daripada umur panjang itu ada dua. Yang pertama dari sisi angka, dan yang kedua dari sisi kebaikan yang ia tinggalkan untuk Islam dan kaum muslimin. Dan kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam, kalau kita ingin umur panjang maka ada dua caranya. Yang pertama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabatnya Anas bin Malik, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa tawwil umri wa ighfir dhanbi. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah keturunanku, berikan keberkahan dalam hartaku, berikan keberkahan dalam keturunanku, panjangkan umurku, ampunkan dosaku. Itu merupakan di antara doa yang terindah. Minta rezeki, doa yang terindah. Minta keturunan, doa yang terindah, agar diampunkan dosa dan dipanjangkan umur dalam kebaikan. Sudah apa doanya? Yang tak hafal pendek umurnya. Tadi keluar Islam. Sudah hafal dulu? Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima ataitani wa tawwil umri wa ighfir dhanbi. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sehingga dengannya Anas bin Malik yang Nabi doakan dengan kalimat ini paling panjang umurnya, paling banyak keturunannya, sehingga disebutkan lebih daripada 120 orang yang dia kuburkan dengan tangannya. Maknanya saking panjangnya umurnya dan banyaknya keturunannya dan paling banyak rezekinya. Nikmat apalagi lebih daripada tiga ini. Banyak harta, banyak keturunan, umur panjang. Bukankah itu semua tujuan kaum muslimin? Tapi kalau tak hafal doanya macam mana? Dan saya tak mengulang lagi doanya. Tapi kemudian agar kita juga umur panjang, yang kedua agar kita bisa umur panjang, yang pertama dengan doa, yang kedua dengan amalan. Amalan orang yang umur panjang ikhwatul Islam adalah mereka yang lapang hatinya, terkhusus kepada karib kerabat dan rahimnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, barang siapa man arada an yabsuta lahu fi rizqi, barang siapa yang ingin diperbanyak rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah rahimnya. Dengan saudara-saudari jangan pernah ada yang memutuskan rahimnya. Yang memutuskan rahimnya tak diterima ibadahnya, pendek umurnya, rezekinya sempit, walaupun banyak tapi tak barokah. Dan siapa rahim kita ikhwatul Islam? Dengan orang ini jangan pernah ada masalah. Yang pertama ayah dan ibu, jangan ada yang ada masalah dengan ayah dan ibunya, jangan sesekali. Yang kedua dengan keluarga ayah dan ibu, saudara ayah dan saudara ibu, paman, saudari ayah, saudari ibu, bibi, saudara kita dan saudari kita, satu ayah satu ibu atau satu ayah satu ibu saja. Itu semua rahim. Siapapun yang ada masalah dengan ini, call, datangi, kunjungi. Karena menyambung tali silaturahim itu maknanya ikhwat Islam bukan saling berbalas. Dia datang, saya datang. Itu bukan menyambung tali silaturahim namanya. Itu balas jasa namanya. Menyambung tali silaturahim, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisa bil mukafi. Mereka itu bukan yang saling balas-balasan, akan tetapi dikala ada yang memutuskan, maka mereka yang pertama kali sambung. Walau selalu diputuskan, tak ada masalah. Makanya siapapun yang ada masalah dengan orang yang tadi kita sebutkan, ayah ibu, saudara ayah, saudara ibu, saudari ayah, saudari ibu, saudara dia, saudari dia, yang pertama rezekinya sempit, tidak barokah. Yang kedua umurnya pendek, tidak barokah.
Yang ketiga, tidak diterima amal ibadahnya. Tidak diterima amal ibadahnya. Percuma dia haji dan umrah, solat di Masjid Nabawi, bersedekah, berzakat, amalannya tidak diangkat oleh Allah walau satu jengkal. Karena ibadah itu ikhwan Islam, kalau diterima oleh Allah, diangkat ke langit. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Allah sebutkan dalam surah Fatir, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah akan terangkat amalan-amalan kebaikan. Ibadah maghrib kita ini kalau diterima oleh Allah, diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak diterima, tidak diangkat. Itu perbezaannya. Nah, makanya Nabi SAW sebutkan, siapapun yang memutuskan tali rahimnya, satu jengkal tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya tak ada guna dia beribadah kepada Allah. Makanya siapapun yang ada masalah dengan 5 yang tadi kita sebutkan, sambung walau mereka putuskan. Dan yang paling banyak itu adalah mereka dengan saudara dan saudarinya. Makanya tidak ada guna raya kalau kita memutuskan rahim. Tidak ada kegembiraan kalau rahim kita jauh. Karena yang terpenting itu adalah rahim. Dan rahim itu bukan semua orang. Kita ini misalnya sekarang ini, kita bukan rahim. Kita ini ukhuwah, innamal mu'minuna ikhwah. Misalnya kita ada rombongan travel misalnya, kemudian kita balik kampung, kemudian kita kumpul, ayo kita kumpul-kumpul untuk menyambung tali silatul ukhuwah, bukan tali silatul rahim. Yang rahim yang tadi. Karena tak sama antara rahim dengan ukhuwah. Rahim itu yang ada hubungan rahim. Maka disebut dengan rahim, bukan rahmi. Disebut dengan rahim, tali silatul rahim. Dan itulah diantara salah satu agar mereka dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dengan doa, yang kedua dengan ibadah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesehatan dan dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika kita berada di kota Madinah, maka ada 2 masjid dan 3 perkuburan. Masjidnya hanya 2 sahaja, tak ada masjid yang ketiga. Masjid yang punya nilai sejarah di kota Madinah itu jumlahnya kurang lebih 46. Dan itu baru diangkat sejarah dan ceritanya ikhwatul Islam, terkhusus di zaman sahabat atau di zaman cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Tapi 46 masjid ini itu hanya masjid yang punya nilai sejarah. Nabi dulu pernah sholat di dalamnya, Nabi dulu tinggal di dalamnya, Nabi dulu mendoakannya. Nilai keutamaan sama dengan semua masjid yang ada di dunia. Karena nilai keutamaan masjid yang ada di dunia di kota Madinah hanya Masjid Nabawi dan Masjid Quba saja. Makanya 2 ini yang paling penting. Kalau kita cari masjid yang lain, oh ini dulu tempat Nabi duduk, ini dulu Nabi tempat berdoa, ini tidak ada masalah. Tapi tidak ada nilai keutamaan di dalamnya. Makanya kenapa kita dianjurkan datang ke Masjid Nabawi dan ke Quba? Makanya antara 2 masjid ini ada kesamaan. Yang pertama ikhwatul Islam, sama-sama termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid Quba pertama kali dibangun, asas pondasi tapak dia itu ikhwatul Islam ada takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita harus tahu pembangunan Masjid Quba itu tak lebih daripada 4 hari. Kalau 4 hari biasanya kalau kita bangun masjid apa yang jadi? Rumputnya pun belum selesai. Tapi Nabi selesai bangun Quba dalam 4 hari. Apa maknanya ikhwatul Islam? Karena masjid itu ikhwatul Islam tak mesti ada bangunannya. Yang penting tandanya dan tandanya ini bagian daripada masjid, baru disebut dengan masjid. Bangunan itu bonus, diangkat dindingnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah An-Nur, azinallahu an turfa. Allah izinkan untuk mengangkat. Hukum asalnya masjid itu ikhwatul Islam senang untuk dibangun, ada tandanya. Kemudian kita bisa salat di dalamnya, selesai, itu adalah masjid. Makanya Masjid Quba adalah masjid yang paling senang dibuat dalam masa 4 hari itu selesai. Karena Nabi datang ke kota Madinah hari Senin, Nabi datang ke sini hari Jumat. Dalam masa ini selesai Masjid Quba. Dan pondasinya adalah takwa. Takwa itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Ayat ini disebutkan oleh Allah dalam surah Taubah. Masjid Quba itu adalah masjid yang pondasinya ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Masjid Quba pondasinya takwa, maka Masjid Nabawi pondasinya 2 kali ganda takwa. Kalau Masjid Quba pondasinya takwa, berarti Masjid Nabawi pahalanya 2 kali ganda takwa. Karena sama-sama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua ikhwatul Islam, apa persamaan antara Masjid Quba dengan Masjid Nabawi? Yang pertama, sama-sama Allah sebutkan dalam Al-Quran, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Pondasinya iman dan takwa. Karena siapapun yang beribadah di dalamnya bertambah keimanannya dengan pahala yang Allah janjikan. Nanti akan kita sebutkan.
Kemudian ikhwatul Islam, sama-sama diperintahkan oleh Allah Nabi untuk membangunnya. Jadi yang memerintahkan Nabi membangunnya adalah Allah. Jadi bukan Nabi yang ingin membangunnya awal mula, tapi Allah yang perintahkan. Kemudian yang ketiga, yang membangun Kuba dengan Masjid Nabawi itu adalah baginda Nabi SAW. Bukankah sebuah keutamaan ketika Nabi yang bangun masjid tersebut? Maka itu adalah Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Kemudian yang keempat, ikhwatul Islam, kesamaan antara Kuba dengan Masjid Nabawi, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar bagi mereka yang solat di dalamnya. Kalau di Kuba, ikhwatul Islam, kita menyebutkan, Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang masyhur bagi kita bersama, yaitu hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW tentang keutamaan Kuba. Barang siapa as-salatu fi masjid Kuba ka umrah, sesiapapun yang salat di Masjid Kuba maka sama pahalanya. Bukan berarti gugur kewajiban umrah, tapi sama pahalanya dengan ibadah umrah. Tentu kita bertanya, apa pahala ibadah umrah? Apa pahala umrah? Pahala umrah itu ikhwatul Islam, diampunkan dosanya, dihilangkan kefakiran dalam hidupnya. Berarti itulah yang didapatkan bagi mereka yang pergi sholat di Kuba, karena pahalanya sama dengan orang umrah. Tentu kita bertanya, apa pahala orang yang umrah? Bukankah Nabi SAW sebutkan yang fi'anil faqra wa dzunub? Orang yang umrah itu diampunkan dosanya, dihilangkan kemiskinan dalam hidupnya. Dan itu sholat apapun yang ikhwatul Islam, mau sholat sunnah, mau sholat wajib, bebas. Itu pahala bagi mereka yang ada di Kuba, yaitu sama dengan pahala ibadah umrah. Dan pahala ibadah umrah dosa diampunkan, kemudian dihilangkan kefakiran dalam kehidupan. Kemudian apalagi ikhwatul Islam, tapi dengan syarat tentunya, dengan syarat harus bersuci, berwuduk dari rumahnya, dari hotelnya, dari biliknya. Siapapun yang ingin pergi ke Kuba, maka jaga wuduknya. Kalau sekiranya batal, nanti datang lagi seorang. Karena alhamdulillah untuk datang ke Masjid Kuba senang ikhwatul Islam. Bisa pakai Grab, pakai taksi, pakai apalah namanya. Jalan kaki pun boleh. Terutama sekarang musim sejuk. Kemudian kalau ada yang jalan kaki terkhusus bagi yang mereka banyak makannya. Pergi jalan kaki ke ujung dari Masjid Nabawi ke Kuba, 3 kilo tak jauh. 3 kilo saja ikhwatul Islam, kurang lebih 3,5 kilo. Maknanya ikhwatul Islam, karena Nabi SAW melakukan yang demikian. Makanya bersuci, berwuduk dari rumah. Kalau kita dimudahkan oleh Allah datang 2 kali, 3 kali, alhamdulillah. Mau sholat wajib, sholat sunnah sama. Karena Nabi SAW sebutkan as-salatu. As-salatu itu maknanya orang yang melaksanakan ibadah salat. Tapi dengan syarat yang pertama, harus berwuduk dari rumahnya. Kecuali tentu bagi mereka yang sering buang angin atau selalu batal wuduknya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi usahakan kita menjaga wuduk. Kemudian tujuan kita datang ke Kuba itu beribadah. Tujuan kita datang ke Kuba itu adalah beribadah. Nah, kalau tujuan kita datang beribadah kepada Allah, maka yang ketiga, sesampainya di Kuba, maka kita yang pertama kali kita lakukan adalah beribadah, bukan cari kurma, apalagi cari bakso. Bisa dipahami? Karena kalau tujuannya ibadah, berarti masjid yang pertama kali mereka tuju. Ini mungkin sesuatu yang mudah ya pada Islam, tapi jangan. Banyak kaum muslimin yang mereka cari dulu, tengok kiri kanan, cari kurma dulu, nanti sebeli. Jangan. Karena itu merupakan syarat. Karena syarat ini kalau hilang, pahala umrah tak dapat. Ingat, makanya pahala semakin besar karena syaratnya semakin kuat. Umrah sama dengan umrah itu tak senang ikhwatul Islam. Pahala umrah itu besar pahalanya, maka syaratnya juga kuat. Sesuatu yang berharga untuk mendapatkannya juga tak mudah. Itu kaidah. Salah satunya pahala di dalam kita melaksanakan salat di Kuba, itu Masjid Kuba. Jadi pahala kita dapatkan sama dengan orang umrah kalau syarat ini terpenuhi, maka jagalah syarat ini. Kemudian ikhwatul Islam, kesamaan yang keempat, sedangkan di Masjid Nabawi apa keutamanya nanti akan kita sebutkan. Kemudian kesamaan yang kelima, apa kelebihan orang-orang yang ada di Kuba? Kelebihan orang-orang yang ada di Kuba atau persamaan Kuba dengan Masjid Nabawi ikhwatul Islam adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihannya. Semua mereka yang ada di Kuba adalah orang-orang yang ingin mensucikan dirinya. Coba bayangkan mereka yang tinggal di Kuba, kita saja yang datang ke Kuba dapat pahala umrah. Mereka yang setiap hari melakukan sholat di sana, berapa kali kira-kira pahala umrah mereka dapatkan? Makanya mereka itu disebut dengan fihi rijalan yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam Kuba itu, atau penduduk Kuba, ini sifat penduduk Kuba, karena di antara kesamaan antara Nabawi dengan Kuba, penduduknya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan pujian untuk penduduk Quba, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Mereka itu adalah orang-orang yang suka bersuci. Apa makna bersuci itu, ikhwan Islam? Bersuci secara zahir dan batin. Bersuci secara zahir, mereka itu adalah orang yang paling bersih. Orang Quba itu adalah orang yang paling bersih dalam bersuci. Kenapa kita menyebutkan yang demikian? Karena bersuci atau bersih, ketika bersuci itu penting sangat. Dan sesuatu yang paling banyak menyebabkan azab di alam barzakh adalah tak sempurna dalam bersuci. Salah satu yang paling banyak menyebabkan seorang muslim disiksa di alam barzakh adalah tak sempurna dalam bersuci, terkhusus buang air kecil. Makanya Nabi SAW pernah melewati 2 perkuburan dan Nabi tahu, sehingga Nabi SAW Nabi tahu dan Nabi dibagi tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW mengatakan, ambil pelepah daun kurma, kemudian dibagi 2. Kemudian yang sebahagian diletakkan di satu kubur, sebagian yang lain diletakkan di kubur yang lain. Kemudian Nabi menyebutkan, innahuma la yu'azzaban. Mereka berdua ini sedang diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma yu'azzabana fi kabir, dan mereka tidak diazab bukan sesuatu perkara yang besar. Maknanya karena sesuatu alasan yang kecil. Yang satu namimah. Namimah itu apa makna namimah? Apa namimah? Namimah itu namam yang suka menceritakan. Ingat ya, bukan hanya adu domba, itu salah satu hasilnya. Yang suka menceritakan, biasanya kan namimah itu kita maknakan yang suka ceritakan orang lain. Tapi ada namimah yang lagi teruk daripada itu, ikhwatul. Apa kira-kira? Yaitu orang yang suka ceritakan tentang kebaikan dirinya. Kalau menceritakan keburukan orang lain, kita tahu namimah. Tapi menceritakan diri sendiri, makanya para ulama sebutkan, ikhwatul Islam, tahukah kalian siapakah orang yang paling bakhil bin kikir bin kedekut? Paling bakhil, siapakah dia? Orang yang melakukan kebaikan kemudian dia sebutkan kebaikannya, itu adalah orang yang paling kikir. Paham ya? Itu juga bagian daripada namam. Makanya laisa bikabir, itu bukan perkara yang besar, kata Nabi SAW. Maknanya mereka diazab oleh Allah bukan karena sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar itu makna daripada hadis Nabi, yaitu bukan perbuatan yang sulit untuk ditinggalkan, bisa ditinggalkan kalau mau. Begitu juga dengan yang kedua. Yang kedua karena ia tak bersih dalam bersuci. Jadi dia tak sempurna dalam buang air kecil secara khusus, ditandas, dibeli air. Mereka tak sempurna. Maka dari situlah ikhwatul Islam, mereka diazab. Kemudian Nabi sebutkan, selama pelepah daun kurma ini masih belum kering, maka mereka akan diampunkan atau tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Artinya kalau sudah kering, maka mereka kembali disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ikhwatul Islam, ini tak boleh kita buat kepada perkuburan kaum muslimin. Nanti kita ambil pelepah daun sawit kan, di kita tak ada kurma sawit, ada kemudian kelapa misalnya, kita letakkan. Kenapa? Karena mereka sedang diazab, berburuk sangka namanya. Karena kita tak tahu mereka diazab atau tidak. Bisa dipahami? Siapapun yang buat seperti ini, berarti mereka telah berburuk sangka kepada saudaranya yang sudah meninggal. Nabi mengatakan demikian. Allah yang bagi tahu bahwa mereka sedang diazab. Kalau kita, siapa bagi tahu? Ada? Tak ada. Makanya jangan buat. Saya letakkan daun di sini di perkuburan supaya mereka diringankan azabnya. Dari mana ceritanya? Dari Nabi. Nabi mengetahui kalau mereka sedang diazab. Makanya orang yang meletakkan kurma atau daun kurma, daun pisang, daun apalah, berarti mereka sedang berburuk sangka kepada orang yang sudah meninggal. Dan kita dianjurkan orang yang sudah meninggal itu tidak boleh diceritakan kecuali kebaikannya. Seburuk apapun mereka, ikhwan Islam, jangan ceritakan keburukannya. Karena kita tidak tahu, bisa jadi dia punya amalan rahasia yang Allah ampunkan dosanya, Allahu a'lam. Kita tak boleh fokus kepada orang lain, tapi kita fokus kepada diri sendiri, sudah beramal atau belum. Terlepas daripada itu semua, maka di antara salah satu yang banyak menyebabkan orang masuk atau disiksa di alam barzakh adalah karena tak sempurna dalam bersuci. Itulah kelebihan orang-orang yang ada di Quba. Jadi mereka bersuci disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di penduduk Quba ini adalah orang-orang yang suka membersihkan dirinya. Jadi mensucikan dirinya secara zahir dan secara batin. Secara zahir tadi telah kita sebutkan. Nah, secara batin orang ini adalah orang yang selalu bertaubat kepada Allah, membersihkan dirinya dari kesalahan dan kesilapan.
Apa ibadah yang bisa menyebabkan dosa kita gugur, diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla? Maka belajar dari penduduk Kuba. Yang pertama yang selalu dilakukan oleh penduduk Kuba, ikhwatul Islam, adalah melakukan salat sunat duha. Sehingga salat sunat duha itu disebut dengan salatul awwabin. Salatul awwabin itu maknanya salat orang yang selalu ingin kembali kepada Allah. Awwab itu ikhwatul Islam lebih daripada tawwab. Kan ada tawwab. Tawwab itu taubat. Taubat itu biasanya. Apa perbezaan antara tawwab dengan awwab? Taubat itu biasanya ikhwatul Islam. Apa itu taubat? Taubat itu biasanya orang yang kembali kepada Allah setelah ia melakukan kesalahan. Kalau awwab, ia kembali kepada Allah walau ia tidak melakukan kesalahan. Itulah sifat penduduk Kuba, dan itu bisa kita dapatkan dengan sholat duha. Kemudian yang kedua ikhwatul Islam, karena duha itu adalah di antara salah satu sholat yang mudah untuk mengampunkan dosa. Kita semua berdosa, kita semua tidak ada yang lepas dari kesalahan. Maka ibadah yang terbaik adalah sholat duha. Kalau tidak bisa 2 rakaat, maka lakukanlah 12 rakaat. Kemudian yang betul kan? Habis 12 betul kan? Baik. Kemudian yang kedua ikhwatul Islam, di antara salah satu kenapa orang-orang Kuba itu membersihkan dirinya secara batin, mereka itu tak pernah meninggalkan sholat malam. Sholat malam itu ikhwatul Islam, ingat sholat malam itu tak bisa dilakukan di akhir malam, lakukan di awal malam. Bahkan Nabi SAW mengatakan siapapun yang mungkin sulit bangunnya, maka sebelum ia tidur atau selepas sholat isya, lakukanlah sholat 1 rakaat. Kira-kira sanggup atau tak sanggup? 1 rakaat sanggup bagi mereka yang diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Berat bagi mereka yang tidak dimudahkan oleh Allah. Walau 1 rakaat, tapi tak semua kaum muslim bisa melakukannya. Makanya Nabi SAW berpesan kepada Bilal, "Ausani khalili," kekasih hatiku berpesan kepadaku, kata Bilal, dan di antara salah satunya jangan tinggalkan 1 rakaat walau sebelum kita tidur. Misalnya banyak di antara kita mungkin busy, sibuk banyak ini atau sulit bangun, maka lakukanlah di awal malam, dan itu sudah bagian daripada sholat malam. Apapun namanya, mau dinamakan tahajud, mau dinamakan sholat malam, yang terpenting sholat. Nama tak penting, yang penting itu adalah sholatnya. Paham? Jadi tak perlu, Ustaz, apa perbezaan tahajud dengan sholat malam? Kamu sholat atau tak sholat? Itu saja pertanyaannya. Nama tak penting ikhwatul Islam. Yang penting bagaimana kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholat di malamnya. Mau di awal, mau di pertengahan, mau di akhir. Kalau sulit rasanya di akhir, maka lakukanlah di awal. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Kuba. Dan siapapun yang ingin membersihkan dirinya, lakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Kuba. Tapi ikhwatul Islam, itu adalah di antara 5 kesamaan antara Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Kita fokus kepada Masjid Kuba, setelah itu kita akan berpindah ke Masjid Nabawi. Sebelum kita berpindah ke Masjid Nabawi, siapa yang masih ingat 5 kesamaan antara Kuba dan Nabawi? Siapa masih ingat? Baik, tak boleh tengok catatan. Tutup dulu catatannya. Yang pertama, lupa. apa? Lupa. Yang pertama lupa. Hah? Lupa? Ayo. Yang kedua sama-sama. Satu-satu ya, baik. Yang pertama lupa, yang kedua Sama-sama diperintahkan oleh Allah. yang diperintahkan oleh Allah. Baik, yang ketiga Sama-sama dibangun oleh Nabi. sama-sama Bangun oleh Nabi. dibangun oleh Nabi. Yang keempat Sama-sama dibangun di atas takwa. sama-sama pondasinya takwa. Tuh tak lupa. Kan itu yang pertama. Tak jadi lupa kan? Ayo. Baik. Yang keempat, Yang keempat jangan tengok catatan. Sawah. Baik. sama-sama. Masya Allah, sila-sila, Masya Allah. Masya Allah. Nah, tapi masih berhutang ya. Tapi kalau kita lanjutkan itu adalah di antara kesamaan antara Kuba dengan Masjid Nabawi. Yang pertama, sama-sama pondasinya takwa. Siapapun yang datang, yang berada di dalamnya akan menambah ketakwaan dan kecintaan kepada Allah. Itu makna daripada takwa. Takwa itu yang urusan hati. Maknanya siapapun yang sudah pening dengan urusan dunia datang ke Kuba dan datang ke Masjid Nabawi. Karena di sini orang berbicara tentang akhirat, tentang Allah, tentang Nabi-Nya. Kita tinggalkan masalah-masalah yang membuat kita sulit, susah, pening, tak bisa tidur. Maka datanglah, maka disebut dengan la masjidun ussisa 'ala taqwa. Itu takwa yang akan muncul dalam jiwa dan dada. Kemudian yang kedua, sama-sama Allah perintahkan yang membangunnya. Kemudian Nabi yang bangunnya dengan tangannya. Kemudian yang keempat, Allah puji penduduknya. Yang kelima, banyak nilai keutamaan bagi mereka yang sholat di dalamnya.
Jelas itu ada di antara kesamaan antara Kuba dengan Masjid Nabawi. Untuk Masjid Kuba ikhwatul Islam, tadi telah kita jelaskan, sekarang kita kembali kepada Masjid Nabawi. Apa pula keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang ada di Masjid Nabawi? Tadi kita sebutkan salah satunya Allah Subhanahu wa taala memuji penduduknya. Penduduk Kuba sudah kita jelaskan. Sedangkan untuk Masjid Nabawi atau untuk penduduk Madinah, maka ingatlah akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkhusus bagi kita yang ada di kota Madinah. Perhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma man zalama ahlal Madinah wa akhafahum fa akhidhu wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya Allah, siapapun yang berada di Madinah, dan kita sedang berada di Madinah, kemudian mereka zalim kepada penduduk Madinah. Penduduk Madinah itu siapa ikhwatul Islam? Bisa jadi orang yang tinggal lama di Madinah, atau mereka yang lahir di Madinah, atau mereka yang sedang berada di Madinah. Semua kita bagian daripada Madinah. Sekarang ini semua kita bagian daripada Madinah. Tak kisah mau tinggal lama, mau tinggal sekejap, mau tinggal lahir di sini, mau tinggal semua